Sebenarnya sangat disayangkan apabila kamu membatasi dirimu dengan alasan kamu introvert, yang artinya itu bakal membuat kamu kehilangan banyak sekali kesempatan dalam hidup. Hanya karena ingin merasa lebih nyaman seperti ini saja dan tidak mau mencoba memahami dunia bekerja, akan tetapi kamu memaksa orang-orang yang ada di sekitar untuk bisa memahami dan juga memaklumi dirimu. Di sini kita akan share perbedaan introvert yang berkualitas dan introvert yang loyo. Yang pertama, yang mau saya kasih pengertian bahwasanya introvert itu tidak sama dengan malas. Kadang banyak orang beranggapan untuk memakai alasan-alasan introvert karena malas. Disuruh olahraga, tidak mau. Alasannya tidak nyaman apabila ketemu dengan orang lain. Padahal sebenarnya kamu bisa berolahraga sendiri di rumah, atau kamu bisa mencari jam kosong yang mana waktu itu tidak ramai dengan orang. Bukan berarti kamu tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang normal. Akan tetapi kamu hanya memerlukan cara bagaimana beraktivitas yang nyaman dengan sifat introvert kamu. Jadi justru bisa lebih rajin cari jalan yang berbeda, akan tetapi tetap nyaman. Kalau kamu tidak mau berpikir, tidak mau cari cara untuk melakukan hal yang bagus hanya dengan alasan gua introvert, berarti fix kamu adalah pemalas. Yang kedua, introvert tidak sama dengan antisosial. Introvert berkelas biasanya hidupnya punya rasa simpati dan empati dan juga peduli terhadap sesama. Kalau dia melihat orang yang susah, maka akan mencari cara bagaimana untuk bisa membantu dan akan mencoba memberikan sumbangsih yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Orang yang menyalahartikan introvert dengan antisosial, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan juga hanya asik dengan diri sendiri, terus menghabiskan waktu hanya untuk bermain game di kamar dan bahkan tidak mau bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Jadi introvert itu bukan apatis, bro. Dan pastikan kamu tetap peduli terhadap orang lain. Yang nomor 3, introvert yang berkelas biasanya sadar kadang jadi ekstrovert itu perlu juga dilakukan. Mungkin saja ini kedengarannya kejam, akan tetapi faktanya dunia tidak akan peduli kalau kamu introvert, dan juga dunia tidak peduli kalau teman kamu itu ekstrovert. Yang dilihat dunia adalah apa yang sudah kamu berikan dengan karyamu. Jadi, apabila kamu ingin berhasil, kamu harus cari cara bagaimana bisa melakukan pekerjaan orang-orang yang ekstrovert. Dan jangan sampai tidak mau networking, tidak mau menjalin relasi dengan orang lain. Karena kamu merasa introvert, tidak mau menelpon orang lain, tidak mau memimpin rapat, dan juga tidak mau negosiasi hanya karena kamu merasa tidak sesuai untuk orang yang introvert. Orang introvert yang bisa melakukan kerjaan orang ekstrovert saat diperlukan itu keren, bro. Dia banyak mempunyai skill ekstrovert yang ditambah dengan kecermatan dan kepekaan seorang introvert, jadi 2 kali lebih kuat. Yang keempat, banyak orang-orang yang introvert dan sukses luar biasa mengerjakan pekerjaan yang bertolak belakang dengan sifat mereka. Jadi, dia jadi olahragawan yang memimpin sebuah tim dalam kejuaraan, jadi seorang pemimpin negara, dan bahkan menjadi pebisnis yang bisa memberikan seminar di seluruh dunia. Dan juga bahkan mereka bisa menjadi figur atau panutan banyak orang. Contohnya Michael Jordan, Bill Gates, dan bahkan Barack Obama. Sebenarnya orang-orang tadi itu termasuk dalam kategori introvert karena sudah dites oleh psikologi dan sifat bawaannya memang introvert. Cuma yang membedakan mereka tidak menjadikan sifat introvertnya sebagai kebanyakan orang.
Bagaimana jadinya jika Michael Jordan tidak mau latihan bareng rekan satu timnya hanya karena dia tidak merasa nyaman, atau kalau dia tidak mau keluar meninggalkan kamarnya untuk bertanding? Atau bagaimana kalau dia tidak mau memberikan pidato karena merasa nervous? Jadi kesimpulannya bro, seperti ini. Introvert yang berkelas akan melihat sifat itu sebagai kekuatan. Dan introvert yang loyo atau pemalas akan menjadikan sifatnya itu sebagai alasan untuk tidak berkembang. Dan yang kedua, introvert yang berkelas tidak antisosial. Dia punya kepedulian yang tinggi kepada masyarakat. Yang ketiga, introvert yang berkelas dia akan mencoba menguasai ekstrovert yang diperlukan. Jadi introvert yang loyo itu dia malas belajar skill baru. Selanjutnya, orang yang introvert akan lebih jauh lebih keren kalau dia bisa menguasai skill ekstrovert dengan caranya sendiri. Contohnya, skill memimpin public speaking atau negosiasi. Oke, apabila memang kamu seorang introvert, no problem. Tugas kamu sekarang adalah bagaimana caranya kamu membuat sifat introvert tadi itu menjadi sebuah kekuatan, bukan malah menjadi sesuatu yang menghambatmu untuk menjadi sukses. Dan saya yakin kamu pasti bisa. Semangat bro!